Selamat sore para pemirsa TVRI Kalbar yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Yesika Cukarestu di acara Mimbar Konghucu langsung dari TVRI Kalimantan Barat. Pemirsa, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Tuan Yang. Dan kebetulan itu jatuh pada tanggal 2 Juni 2014 dan di dalam penanggalan Imlek jatuh pada bulan 5 tanggal 5. Oleh karena itu pada hari ini kita akan mengangkat tema sejarah dan makna Hari Raya Tuan Yang. Untuk mengetahui bagaimana sejarahnya, apa maknanya dan bagaimana pelaksanaannya, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, Bapak Suryanto BSCSH yang kini telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Senyorita. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik. Begini Bapak, jadi sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Tuan Yang. Ya. Dan sebelum mengetahui lebih jelas tentang Hari Raya Tuan Yang ini, tentu saja kita harus tahu apa sih Tuan Yang itu. Nah, untuk agar pemirsa kita lebih jelas mengenai Hari Raya Tuan Yang, sebenarnya apa sih Hari Raya Tuan Yang itu? Oh ya, oke. Terima kasih, Tausinya Sita. Selamat sore, pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia. Wei Te Tung Tien, salam dalam kebajikan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang merayakan Hari Raya Tuan Yang, saya atas nama Matakin Kalimantan Barat mengucapkan selamat dan sukses merayakan Hari Raya Tuan Yang pada tahun ini. Nah, menjawab pertanyaan Tausin Jessica mengenai Hari Raya Tuan Yang. Hari Raya Tuan Yang ini juga disebut Hari Raya Pecun. Nah, Pecun ini ada yang mengartikan itu dayung sampan, ada yang mengartikan ratusan sampan atau Pecun. Nah, Pe itu ratusan. Nah, di Pontianak Hari Raya Tuan Yang itu biasa dikenal dengan mandi suci. Karena kenapa? Ini masyarakat Tionghoa maupun umat Konghucu itu beramai-ramai pergi ke Sungai Kapuas, mandi, ya kan? Mandi rame-rame. Itu pada saat namanya Wusi. Wusi itu jam 11 sampai jam 1. Jadi siang jam 11 sampai jam 1. Nah, itu masyarakat Tionghoa. Dan biasanya kita lihat bukan masyarakat Tionghoa aja. Banyak juga etnis lain juga ikut, ya, rame-rame mandi di Sungai Kapuas. Dan pernah suatu hari saya keluar kota saat Hari Raya Tuan Yang, ya, di tepi pantai juga ramai, di pesisir Kalimantan Barat ramai sekali. Jadi ada yang mandi di sungai, ada yang mandi di laut. Nah, kalau sejarahnya itu sebetulnya Hari Raya Tuan Yang atau Tuan Yang Cie itu sudah ribuan tahun, sudah sangat lama. Jadi sudah sangat lama. Nah, jatuhnya pada bulan 5, tanggal 5, penanggalan Imlek atau Kong Cilik. Nah, untuk tahun ininya penanggalan Masehi itu tanggal 2 Juni, ya. 2 Juni 2014. Nah, Tuan Yang Cek itu panas sekali saat itu. Kenapa panas? Karena matahari dengan bumi sangat dekat. Sangat dekat, dari jaraknya sangat dekat. Nah, otomatis cuaca panas. Nah, dari zaman dahulu namanya cuaca panas, orang otomatis mandi, gitu. Iya. Mandi di sungai atau mandi di mana aja. Nah, tapi diyakini bahwa saat itu Wusi itu telur yang lonjong itu bisa berdiri loh.
bisa yang berdiri. lonjong bisa berdiri. Nah, tapi ada tapinya, harus usi. Usi itu jam 11 siang sampai jam 1. Jam 1. Nah, saya pernah coba. Pernah dipraktekkan? Pernah dipraktekkan. Waktu itu di atas kaca malahan, di atas kaca sekitar 10 biji telur saya dirikan. Itu bertahan lama sekali. Pas setelah jam 1 lewat, tumbang. Aneh juga ya. Nah, tapi nyata. Itu benar. Karena udah lewat waktunya. Udah lewat waktu usinya ya. Jam-jamnya jam 11 sampai jam 1. Nah, dan juga diyakini saat itu jam 11 sampai jam 1 itu tumbuh-tumbuhan ya yang kita tanam di pekarangan namanya apotek hidup. Nah, kalau dipetik pada jam itu, jam 11 sampai jam 1, itu khasiatnya berbeda dengan dipetik hari biasa. Nah, khasiat Bedanya obatnya gimana? ya. Ya. Khasiat obatnya berbeda. Lebih kuat nanti. Lebih bagus. Nah, memang itu keyakinan masyarakat Tionghoa, sebagian besar masih meyakini itu. Tapi dari dulu sampai sekarang memang hampir rata-rata masyarakat percaya untuk itu. Dan malahan nih, saya sendiri sekitar 4-5 tahun yang lalu pernah juga bawa 2 can. Bawa 2 can. Bawa 2 can ke Sungai Kapuas. Itu kan udah simpang 3 nih Sungai Kapuas. Ngambilnya di tengah-tengah loh. Ngambilnya di tengah-tengah lebih abdol lah istilahnya, ya kan? Di tengah sampai sekarang ada di rumah tuh. Jadi memang disimpan, suatu saat kita bisa untuk ya segala macam lah ya. Nah, kalau ada sakit gini ya, bisa kita manfaatkan itu. Nah, ya. Dan kata hari raya Tuan Yang ini, makna dari Tuan Yangnya sendiri itu seperti apa? Nah, Tuan Yang dan Tuan Yang Cik ya. Tuan itu lurus, juga terkemuka, terang, atau pokok. Kalau yang itu matahari, bisa juga bersifat positif. Jadi Tuan Yang itu Tuan lurus, yang matahari. Nah, Tuan Yang ya adalah saat matahari ya memancarkan sinarnya begitu keras. Karena apa? Karena dekat. Sangat dekat antara matahari dengan bumi. Makanya mengakibatkan kita agak panas. Sepanjang yang saya amati ya. Karena beberapa tahun yang lalu selalu ada wawancara TV dengan pihak kita. Ada 4-5 kali ya. Jadi ada 4-5 tahun berturut-turut. Itu saya amati nggak pernah hujan loh. Saat jam 11 sampai jam 1 nggak pernah hujan. Karena saat itu saya ada lapangan. Saya kebetulan di atas motor air ya. Jadi nggak pernah hujan. Dan saya selidiki memang sepertinya itu. Tiap tahun begitu ya? Tiap tahunnya nggak pernah hujan. Saat jam 11 sampai jam 1. Nah, ini merupakan pengamatan saya terhadap tepat jam usi, jam 11 sampai jam 1. Nah, sedangkan makna hari raya Tuan Yang ini adalah merupakan suatu upacara syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Nah, kalau kita melihat gejala alam, berarti pancaran sinar matahari itu kan memberikan suatu penghidupan kepada manusia, kepada semua makhluk hidup yang ada di bumi. Makanya pada saat itu kita harus mengucap syukur kepada Tian. Ya. Oleh karena itu pada saat Tuan Yang ini saat yang suci bagi kita untuk mensucikan diri, ya kan? Mensucikan diri, bermandi, membersihkan diri, dan bersembah sujud kepada Tian. Apakah pada saat itu adalah waktunya umat Konghucu untuk bersembahyang? Ya,
Itu memang saat itu yang paling penting memang acaranya yang sembahyang dulu, ya kan? Apa itu di rumah atau di kelenteng atau di litang, ya kan? Di rumah bisa aja, biasanya kami sembahyang itu pagi, sore, ya kan? Nah, kalau di kelenteng bisa pagi, siang, sore, Pagi, siang, terserah waktu kita ada. Nah, kalau di litang, umumnya kebaktian itu pagi, umumnya. Ya, Pagi aja ya. umumnya pagi. Jadi yang paling penting memang sembahyang dulu, ya kan? Itu. Berikut baru perayaannya. Nah, perayaan yang lain memang ada, ya. Nah, perayaan lain misalnya sembahyang pertama, keduanya bisa juga buat apa? Buat kicang dan bakcang ya. Iya. Ya, di rumah, ya kan? Nah, terutama Ya, nanti cewek kita- ya, ibu-ibu buat bakcang atau kicang. Nah, tapi zaman sekarang sih kebanyakan sudah disiapin ya. Iya, Oleh toko-toko udah. kue ya. Nah, biasanya ya karena mungkin nggak ada waktu ya bisa aja beli. Dan sekarang ini setiap hari ada jual. Kebetulan saya suka makan bakcang ya. Iya. Jadi hampir seminggu tuh beberapa kali beli. Jadi Makan bukan terus. bukan hari aton yang cek juga ada bisa Iya. dicari ya di toko-toko penjual kue. Di luar hari raya itu juga. Ya, karena ini kuliner. Iya. Jadi kapan kita pengen makan, kita bisa beli di toko kue gitu. Bagaimana dengan kaitannya dengan kitab Lici? Apakah di dalamnya ada tercantumkan tentang ini, Ya, Tuan Yang? ya saya bisa petik dua ayat. Salah satunya di Lici bab 3 pasal 5. Nah, di situ mengatakan ada 6 kesusilaan, 7 pendidikan moral, dan 8 hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, 6 kesusilaan, ya salah satunya ada kaitan, itu namanya liuli, ya, 6 kesusilaan. Upacara mengenakan topi, yang pertama. Yang keduanya pernikahan. Pernikahan. Yang ketiganya adalah perkabungan. Yang keempatnya adalah persembayangan. Nah, yang kelimanya pesta atau festival. Ini C ini pesta atau festival, ya, Dan pesta atau masuk festival. ke dalam ini Tuan Yang Ya, kita ya. itu. Dan saling bertemu, ya, saling bertemu atau dalam bahasa Mandarinnya xiangjian. Jadi waktu itu ya saling bertemu, ya kan, ramai orang toh di Iya, lapangan. Nah, terus 7 pendidikan atau ciciau. Ciciau itu apa? Pertama ada kewajiban antara orang tua dan anak. Kewajiban antara orang tua dan anak. Yang kedua adalah kewajiban antara kakak dengan adik. Yang ketiga adalah kewajiban suami dan istri. Yang keempat adalah kewajiban penguasa dan menteri. Yang kelima adalah kewajiban yang lebih tua dan yang lebih muda. Seterusnya kawan dan sahabat, tuan rumah dan tamu. Nah, itu yang poin kedua. Sedangkan 8 hal yang berkaitan dengan pemerintahan atau paceng itu minuman dan makanan. Minuman dan makanan yang pertama, yang kedua adalah pakaian, yang ketiga adalah pekerjaan atau profesi, yang keempat adalah menjaga hal-hal yang mengandung perbedaan atau perlu pemilahan, yang kelima adalah ukuran panjang, keenam ukuran berat atau kekuatan, ketujuh adalah berhitung, dan kedelapan adalah perundangan. Itu berkaitan dengan pemerintahan. Nah, sesuai dengan kitab Lici ini, ya, maka Tuan Yang C ini termasuk dalam kategori yang saya tadi katakan, termasuk dalam siang atau pesta Perayaan. atau perayaan, festival. Nah, selain ayat yang pertama, ada yang kedua yang berkaitan juga, yaitu dalam Lici bab 20 ayat 9. Nah, bunyinya seperti ini. Berdasarkan peraturan para raja suci atau senuang tentang upacara persembayangan, sembahyang dilakukan kepada orang yang menegakkan hukum bagi rakyat. Kepada orang yang menegakkan hukum
bagi rakyat. Kepada orang yang gugur menunaikan tugas. Yang berikutnya, kepada orang yang telah berjerih payah membangun kemantapan dan kejayaan negara. Kepada orang yang dengan gagah dan berhasil menghadapi dan mengatasi bencana besar. Kepada orang yang mampu mencegah terjadinya kejahatan atau penyesalan besar, dan seterusnya. Nah, ayat ini ya memberikan petunjuk bagi umat Konghucu kepada siapa saja. Kepada siapa saja kategorinya boleh dihormati. Ya, enggak sembarangan loh, ya. Menghormatinya ada poin-poinnya, Ada siapa, poin-poin siapa, tertentu. siapa toh. Nah, makanya di Klenteng ada namanya sening, ya. Sening biasanya diwakili dengan batu-batu. Itu memang sudah ditetapkan. Sening ini boleh dihormati, yang ini enggak. Karena ada tingkatannya. Pahlawan atau perjuangannya, ya, di mana baru dia bisa menjadikan seming. Nah, ini di dalam isi sudah ada petunjuk. Sudah ada petunjuknya. Itu. Kalau tadi membicarakan tentang kepada orang yang telah berjerih payah membangun kemantapan dan kejayaan negara, kalau tidak salah saya pernah mendengar ada salah satu tokoh yang bernama Qi Yuan. Iya, Qi Yuan. Apakah itu ada kaitannya dengan ini perayaan Hari Raya Tonyang? Memang dalam sejarah tercatat juga. Nah, cuma beliau ini kalau dihitung sampai sekarang sudah 2.300 tahun ya. Sedangkan Hari Raya Tonyang itu jauh di atasnya. Nah, cuma karena kepahlawanan Qi Yuan ini cukup mantap, makanya dalam memperingati merayakan Hari Raya Tonyang juga biasanya cerita ini juga disampaikan kepada umat. Nah, beliau hidup pada zaman dinasti Zhou, ya. Itu zaman perang antar 7 negara, Chan Kuo. Dari Chan Kuo itu zaman perang 7 negara. Waktu itu dinasti Zhou sudah lemah, pusat kekuasaan itu sudah nggak punya power lagi. Nggak punya power, jadi karena ada 7 negara yang lain yang cukup kuat. Nah, di antaranya yang satu negara Chu, negara Chu, yang kedua adalah negara Han, yang ketiga adalah negara Qi, yang keempat adalah negara Qin, yang kelima adalah negara Wei, yang keenam adalah negara Yan, yang ketujuh adalah negara Zhou. Jadi ada 7 negara. Nah, Qi Yuan ini, dia ini menteri besar di negara Chu. Menteri besar di negara Chu. Nah, sedangkan 7 negara ini yang paling kuat adalah negara Qin. Itu yang paling kuat. Nah, rajanya Qin Shi Huang. Qin Shi Huang yang bangun tembok besar ya. Yang di Cungkuak sekarang paling dikenal lah. Biasanya orang pergi masyarakat dunia ke Tiongkok ya, jalan-jalannya ke tembok besar, Cina. Gitu kan. Nah, itu Qin Shi Huang yang bangun. Nah, ketika 7 negara ini, salah satu rajanya Qin Shi Huang. Salah satu rajanya. Beliau ini ahli strategi perang, agresif, ya, dan ya ini menjadi raja besar lah ya. Nah, memang saat itu si Qi Yuan ini, menteri besar negara Chu, dia itu termasuk ahli lobby dan ya cukup bijak dan pintar. Nah, ketika itu Qin Shi Huang lihat di antara 7 negara termasuk negara Qin ini, yang orang paling berpengaruh adalah Qi Yuan, paling berpengaruh. Karena dia itu selalu mempersatukan ke 6 negara yang lain untuk menjaga-jaga agar negara Qin ini nggak berani nyerang. Kalau ini 6 tidak bersatu, nah itu bisa ditelan oleh negara Qin ini. Ya, bisa ditelannya karena agresif, ya kan? Nah, si Qin Shi Huang ya itu
lihat, wah ini agak sulit nih, gimana taklukkan ke 6 negara, ya kan? Nah, diaturlah strategi, berbagai strategi, ya Segala sering nggak macam mempan, dicobanya. sering nggak mempan, dan akhirnya strategi yang diatur itu akhirnya membuat di internal negara Cu itu saling bentrok, saling nggak percaya, ya kan? Nah, berhasil dia mempengaruhi menteri-menteri yang lain yang sejajar dengan Ciyuan. Nah, akhirnya di antara menteri di negara Cu itu nggak cocok. Nah, sebagian yang pro ke Qin Shi Huang, menteri di negara Cu ya, itu selalu mengadu domba ke rajanya Cu. Nah, ujung-ujungnya si Ciyuan ini dipecat oleh Raja Cu. Nah, sering nasihat-nasihat Ciyuan kan nggak mau dituruti oleh Raja Cu. Nah, memang terakhir karena Raja Cu kena bujuk rayu dari Raja Qin Shi Huang, akhirnya suatu ketika si Raja Cu ini berangkat ke perbatasan masuk ke negara Qin karena ada perjanjian tertentu. Padahal Ciyuan pernah menasihati jangan ke negara Qin karena ada jebakan. Nah, ternyata benar. Nah, Raja Cu ini ke negara Qin, akhirnya di sana ditawan. Raja Cu meninggalnya di negara Qin. Meninggal di negara Qin. Nah, akhirnya yang menggantikannya pangerannya, anaknya. Anaknya menggantikan bapaknya karena bapaknya sudah meninggal. Dan ternyata si Ciyuan itu ditarik kembali jadi menteri lagi. Nah, tetapi ketika Ciyuan itu duduk kembali sebagai menteri besar di negara Cu, nah ke-6 negara udah mulai lemah. Karena pengaruh dari Qin tadi. Ya, udah mulai lemah. Nah, untuk mempersatukannya memang agak sulit. Sudah agak sulit. Nah, si Qin Shi Huang ini tidak sampai di situ. Strateginya banyak. Nah, berbagai macam cara strategi untuk melemahkan lawan. Nah, akhirnya setelah raja yang baru dilantik ini, anaknya dari raja pangeran ini kan, akhir naik tata kan, jadi raja, kan masih muda. Jadi Qin Shi Huang, ya salah satunya dikirim perempuan, cewek-cewek cantik, ya ke negeri Cu. Nah, mungkin udah dipesan dulu, ya kan, bagaimana membuat si Raja Cu ini mabuk. Banyak arti mabuk terhadap perempuan-perempuan, mabuk terhadap karena minum, ya. Terus diminta untuk membangun bangunan-bangunan mewah. Tujuannya apa? Menghabiskan modal atau harta negara, ya kan? Nanti mau perang kan gak ada modal lagi, beli makanan, senjata, lain-lain kan. Nah, sebenarnya tujuan dari Qin Shi Huang begitu melemahkan perekonomian dan modal dasar dalam hal untuk mempertahankan diri. Nah, akhirnya karena terayu oleh perempuan si raja ini, nah si Ciyuan ini nasihat terus, tapi nggak perlu digubris, diabaikan terus. Akhirnya malahan dipecat. Ini lebih gawat lagi dibanding bapaknya nih. Kalau bapaknya pecat biasa, kalau anaknya ini lebih buruk lagi kebijaksanaannya. Dia udah memecat, diungsikan si Ciyuan ini ke suatu desa terpencil yang jauh dari ibu kota. Itu sangat jauh. Dan di situ ada suatu danau, ya, nama Milo, ya, sekarang di Yunnan namanya. Nah, siapa? Akhirnya dia di situ. Dia menyesali, ya, sebagai seorang pejuang yang terhadap negara luar biasa gitu. Di situ dia ketemu seorang nelayan tua. Nah, akhirnya akrab, mereka berdua akrab. Setelah akrab, nah akhirnya mereka ya tukar pikiran segala macam. Nah, ujung-ujungnya suatu hari, ya, pada hari raya Tuanyang, sebelumnya itu gini, ada berita dari ibu kota bahwa
negara Chu sudah ditaklukkan oleh negara Qin. Nah, sebenarnya si Ciwan sudah tahu, Sudah diketahui sudah dari awal. diprediksi suatu saat pasti ini. Nah, maka dia sedih akhirnya pada saat Tuan Yang ya, dan beliau bawa perahu ya, ke tengah danau. Dan beliau mungkin nggak habis pikir kenapa bisa terjadi ini, akhirnya putus asa lompat ke tengah danau. Nah, cuma sangat disayangkan sebetulnya dalam kitab bakti sebenarnya kita harus merawat tubuh, rambut, badan supaya tidak rusak. Ya. Nah, ini sebetulnya merusak diri ya. Nah, tapi karena dia juga pahlawan ya, akhirnya bisa aja diterima dalam memperingati kunjungan ini sebagai pahlawan. Nah, demikian seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Mimbar Konghucu. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Suryanto dapat bermanfaat bagi kita dan kita semakin mengetahui tentang Hari Raya Tuan Yang yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2014. Dan sebelum mengundur diri, saya Yesika Cukarestu bersama kerabat kerja TVRI Kalbar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Mimbar Konghucu yang berikutnya.